Suami aktris Sandra Dewi Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 27 Maret 2024 malam. Ia terjerat kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 sampai 2022. Pada Rabu malam, Harvey keluar dari gedung Kejagung Jakarta Selatan mengenakan rompi tahanan dengan tangan di borgol. Ia digiring menuju mobil tahanan tanpa mengucap sepatah kata pun ke awak media. Kejagung mengungkapkan Harvey akan ditahan di rutan selama 20 hari ke depan. Penetapannya sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti yang cukup. Lantas, seperti apa sosok Harvey Moise? Harvey Moise merupakan pengusaha keturunan Papua, Ambon, dan Makassar, lahir pada 20 November 1985 dari pasangan Hayong Moise dan Irma Silviani. Ia dikenal setelah menikah dengan aktris Sandra Dewi pada November 2016. Keduanya menjadi sorotan publik lantaran menyelenggarakan resepsi pernikahan di Disneyland Tokyo, Jepang. Harvey juga merupakan seorang pengusaha batubara yang disebut-sebut menguasai tambang batubara di Bangka Belitung, kampung halaman sang istri. Salah satu perusahaannya yakni PT Multi Harapan Utama, di mana ia menjabat sebagai presiden komisaris. Harvey juga disebut-sebut memiliki saham di 5 perusahaan batubara, yakni PT Revin Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa. Harvey dan Sandra tak banyak mengumbar kehidupan pribadi, namun keduanya dikabarkan memiliki berbagai fasilitas mewah, mulai dari mobil mahal hingga jet pribadi. Harvey ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan atau pihak yang mewakili PT RBT. Harvey bersama ex-direktur utama PT Timah Mohtar Riza Pahlevi Tabrani alias RS disebut mengatur kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan. Sebelum Harvey, MRPP lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus yang sama. Hal ini dibeberkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi pada Rabu 27 Maret 2024. Setelah beberapa kali pertemuan, menurut Kuntadi, Harvey dan MRPP menyepakati agar kegiatan pertambangan liar di-cover dengan sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah. Lalu, Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan diserahkan seolah-olah sebagai dana Corporate Social Responsibility yang difasilitasi manajer PT GSE milik Helena Lim yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Harvey diduga melanggar pasal tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, total terdapat 16 tersangka dalam kasus ini.